maju itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju. Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembangnya ada yang maju menjadi negara maju, juga banyak yang nggak rela. I hope so, and I think so. We basically are the fundamentals of our trade are strong. Indonesia and EU are important trade partners to each other, but we're still below the potential that our trade could possibly reach. So that's why we started negotiations of the so-called CETA. Kelihatannya negara-negara tetangga kita sebagian belum ikhlas kalau Indonesia ini menjadi negara industrialis. Indonesia saat ini sedang dalam sengketa hukum perdagangan dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Gugatan Indonesia ke WTO oleh Uni Eropa terjadi atas kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Pada Oktober 2022 lalu, Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan di WTO. Meskipun kalah, dalam pesan terakhir yang disampaikan oleh Presiden RI, yakni Joko Widodo, ia mengatakan untuk tidak takut dan tidak mundur menghadapi kekalahan gugatan Uni Eropa di WTO. Makanya, dia meminta kepada Menteri Luar Negeri, yakni R.O. Retno Marsudi, untuk melakukan banding hukum atas kekalahan di WTO. Saya sampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk jangan mundur, ungkap Presiden Jokowi dalam acara HUT PDIP ke-50 Selasa 10 Januari 2023. Kalau banding nanti kalah, saya nggak tahu ada upaya apa lagi yang kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat negara besar. Sehingga kalau kita ekspornya, kirimnya bahan mentah sampai kiamat, kita hanya menjadi negara berkembang, ucap Joko Widodo. Lalu siapa dalam anggota Uni Eropa yang membawa RI ke dalam gugatan di WTO? Kenapa Uni Eropa ramai digugat di WTO oleh Uni Eropa? Dibawa ke WTO, digugat. Saya sampaikan kepada mereka, silahkan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi. Sampai sekarang gugatan itu belum selesai, karena kita juga mengajukan alasan-alasan yang juga masuk akal. Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri. Kenapa Uni Eropa ramai dan menggugat? Karena industri baja mereka menjadi tidak ada yang memasok bahan bakunya. Terungkap, ternyata beberapa pihak yang menggugat Indonesia ke WTO adalah mantan penjajah Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, yakni Gadin Djoko Widiatno. Menurut Joko, anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah RI di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajah Belanda Indonesia. Sekarang kejadiannya juga berulang lagi, di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan. Melimpahnya nikel di bumi Indonesia, terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara, di Papua yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan, ucap Joko dalam acara Closing Bell di CNBC Indonesia. Joko menyebut nikel sendiri diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan. Melalui sumber mineral ini, ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai akan terbangun. Jadi, negara-negara yang mencoba untuk masalahkan ekspor nikel ini, latar belakangnya sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam kita demi kemakmuran mereka. Tetapi mereka melupakan bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan, mari kita membangun ekonomi dunia dengan semangat kerjasama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.